Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak pernah aku lupakan. Aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus berpegang teguh akan janji-janji Tuhan? Ternyata Allah tidak pernah ingin berjanji kepada manusia dan tidak menepatinya. Hanya manusia yang luar biasa. Kita kerap berjanji kepada orang lain dan kemudian kita melupakan janji kita. Itu mengapa ada ucapan yang mengatakan janji palsu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Allah. Allah itu berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkatimu." Itu mengapa kita harus mengerti satu hal, kita dilarang untuk bersumpah demi apapun. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah bersumpah demi sesuatu, maka sesuatu itu lebih tinggi dari kita, dan hal itu akan membuat kita mengakhiri segala perbantahan. Ketika saya berkata, sumpah demikian, dan itu ingin mengakhiri perbantahan itu. Tetapi banyak orang yang mau atau mampu mengangkat sumpah, tetapi ia berbohong dengan apa yang disampaikannya. Tetapi Allah ketika ia berjanji, ia berkata tentang dirinya sendiri. Dan tidak ada nama di atas namanya sendiri. Itu mengapa Allah selalu menepati akan janji-janjinya. Mengapa Paulus harus menegaskan ini kepada jemaat di Ibrani? Karena banyak orang tidak berpegang teguh lagi kepada pengharapannya. Mereka tidak sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Mereka ada yang tergesa-gesa dan ada yang menjadi malas. Mereka tidak energi melayani Tuhan dengan benar dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Jangan sampai saudara juga mengalami hal yang serupa. Ketika Allah sudah berkata kepada saudara, "Aku mengasihimu," itu pertanda bahwa Allah tidak akan mengingkari itu dan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan memberikan kita pengertian, mencerahkan hati kita, terlebih membawa kita kepada perubahan hidup yang signifikan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami untuk dapat mengerti bahwa langkah kami tetap karena Engkau. Segala sesuatu yang telah Engkau janjikan, itu adalah ya dan amin. Dan tidak akan pernah Engkau lupakan. Bahkan Kristus Engkau beri kepada kami. Itu bukti bahwa Engkau menepati apa yang telah Engkau katakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya berpengharapan padamu Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.